Hari ini kita masih bertemu lagi dengan pejuang online. Kali ini kita akan sedikit membahas tips lulus P3K dan CPNS di tahun 2023. Namun, sebelumnya untuk perkembangan channel YouTube Pejuang Online atau PO Box, diharapkan sahabat semuanya bisa like dan bagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nanti jika ada video-video terbaru terkait dengan CPNS, dengan P3K, PPG, dan dunia pendidikan yang lainnya, sahabat semuanya bisa segera untuk menonton, menyimak, dan mengambil manfaat dari video-video kami. Ya, sebelumnya kita harus tahu apa yang namanya perbedaan PNS dan P3K. Ya, seperti kita ketahui bahwa keduanya merupakan ASN, aparatur sipil negara. Jika PNS berstatus sebagai pegawai tetap, P3K berstatus sebagai pegawai kontrak. PNS memiliki jabatan dan pangkat, dan P3K tidak memiliki jabatan dan pangkat. Untuk PNS memiliki batas usia maksimal 35 tahun untuk menjadi ASN, sedangkan untuk P3K tidak memiliki batasan usia maksimal untuk menjadi ASN. Bisa mengajukan pemindahan kerja, sedangkan P3K tidak bisa mengajukan pemindahan kerja. Dan perbedaan yang berikutnya, PNS mendapatkan jaminan hari tua dan pensiun, sedangkan untuk P3K tidak mendapatkan jaminan hari tua dan pensiun. Itulah sedikit perbedaan secara umum antara PNS dan P3K. Sahabat semuanya, jika ingin menjadi PNS atau P3K, maka harus memperhatikan ini sebelum kawan-kawan semuanya melangkah lebih jauh lagi. Selain itu, kita juga harus mengetahui perbedaan gaji dari masing-masing ASN ini untuk P3K dan PNS. Untuk masa kerja 0 tahun, golongan 1A untuk P3K gajinya adalah Rp1.794.900 dan untuk PNS Rp1.560.800. Untuk masa kerja 27 golongan 4D atau dalam P3K adalah 1D, maka P3K adalah Rp3.089.600, sedangkan PNS Rp2.686.500. Sampai dengan di masa kerja 32 tahun di golongan 4E di P3K adalah Rp6.786.500, sedangkan PNS Rp5.901.200. Dari ini kita dapat menyaksikan bahwa P3K untuk gaji pokok lebih besar daripada PNS. Berjarak sekitar Rp200.000 sampai Rp300.000. Nah, itulah perbedaan gaji antara P3K dan PNS. Kalau sudah yakin, sahabat semuanya bisa segera untuk mengambil keputusan untuk mendaftar CPNS atau mendaftar P3K. Setelah kawan-kawan, sahabat semuanya menentukan
Kemudian sahabat semuanya harus memahami perbedaan secara umum soal-soal CPNS dan soal-soal P3K. Untuk CPNS terdiri dari SKD dan SKB. SKD nanti adalah wawasan kebangsaan, ada tes intelijensi umum, dan kepribadian. Dan untuk SKB-nya di CPNS ada pedagogik dan profesional. Kemudian di P3K ada seleksi kompetensi dan wawancara. Untuk kompetensi ada manajerial, teknis, sosiokultural. Dan untuk wawancara ada moralitas dan integritas. Itulah beberapa perbedaan soal antara CPNS dan P3K. Mari kita sedikit membahas tentang tips-tips supaya sahabat semuanya bisa lolos, bisa lulus dan berhasil untuk masuk ke CPNS atau P3K. Tips lulus P3K CPNS tahun 2022 versi dari Pejuang Online. Yang pertama adalah mempelajari materi. Yang kedua, latih lebih banyak pertanyaan. Dan yang ketiga adalah bergabunglah dengan grup-grup yang bermanfaat. Yang keempat, ikuti pertanyaan atau simulasi yang ada di online, ada di offline dan lain sebagainya. Dan kelima, perbanyak berdoa pastinya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, mempelajari materi. Kompetensi teknis. Jadi materi kisi-kisi soal P3K 2002 untuk kompetensi berisikan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi kalau sahabat semuanya merupakan seorang guru, nanti tidak jauh dengan apa yang menjadi bidang sahabat semuanya. Jika seorang bekerja di pemerintahan juga pelajari tentang administrasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mempelajari materi tentang kompetensi manajerial. Jadi penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Ini yang sering terkecoh. Kadang sahabat semuanya harus bermain dengan logika, dengan imajinasi, dan juga pastinya dengan pengalaman sahabat semuanya. Namun, ini masih bisa kita pelajari sebelum kita melaksanakan tes. Yang berikutnya, kompetensi sosiokultural. Materi dalam kompetensi ini akan berisikan penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat, majemuk, hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip. Dan yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan yang diperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam proses peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Ini kita sebagai warga bangsa Indonesia yang baik pastinya masih bisa dipelajari sebelum kawan-kawan semuanya melaksanakan tes P3K. Nah, kemudian tips dari kami pejuang online untuk dapat lulus P3K yaitu latih lebih banyak pertanyaan. Di sini ada beberapa contoh soal
terkait dengan P3K, kebetulan yang saya tampilkan di sini adalah tentang guru SD. Seperti ini. Jadi, untuk contoh soal lebih lengkapnya, teman-teman, kawan-kawan semuanya dapat mendapatkan soal dengan meninggalkan di kolom komentar berupa nomor WA. Dan nanti akan kami hubungi, kemudian akan kami kirim file-file berupa soal-soal P3K secara gratis. Dan pastinya harus subscribe, like, dan komen terlebih dahulu video ini. Ini juga ada contoh dari bidang PAI atau Pendidikan Agama Islam. Teman-teman juga bisa nanti untuk bidang-bidang pelajaran lain, kawan-kawan juga bisa request. Kita akan membahas contoh-contoh soal dan pembahasan untuk P3K. Tips dari pejuang online yang ketiga yaitu bergabunglah dengan grup-grup yang bermanfaat. Seperti Facebook, mungkin banyak sekali di Facebook grup-grup yang sangat aktif. Kemudian banyak informasi-informasi update di dalamnya terkait dengan P3K, PNS, dan lain sebagainya. Dan itu sangat membantu kita untuk dapat bisa lolos P3K. Kawan-kawan juga bisa bergabung dengan grup WhatsApp atau Telegram atau yang lainnya. Itu juga kalian tinggal ikut bergabung dengan beberapa link grup. Kemudian di situ juga ada pembahasan macam-macam tips trik, kemudian ada contoh soal juga di dalam grup-grup tersebut. Yang keempat, ikuti pertanyaan simulasi. Nah, simulasi-simulasi CPNS baik yang dilaksanakan oleh beberapa instansi ataupun perorangan banyak sekali. Yang saya tampilkan adalah simulasi chatcpns.com. Ada simulasi P3K, ada Ikatan Dinas, dan ada CPNS. Dan yang kedua, tes p3k.com. Ini juga sama, banyak sekali yang ikut. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Kawan-kawan tinggal memilih mau yang mana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nah, tips yang terakhir pastinya kawan-kawan semuanya harus perbanyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa meminta restu kepada kedua orang tua supaya bisa lolos P3K dan mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa merubah kita menjadi yang lebih baik lagi. Itulah kawan-kawan semuanya beberapa tips dari pejuang online supaya kita dapat lulus P3K. Terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di sharing-sharing berikutnya. Jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe dan bunyikan lonceng supaya nanti channel ini lebih berkembang lagi dan ada video-video yang terbaru yang dapat sahabat semua saksikan terkait dengan pendidikan, dengan administrasi lain seperti PPG, kemudian ada SKP, soal-soal dan lain sebagainya. Jangan lupa like dan bagikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Dari Pejuang Online, sampai ketemu di esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.